Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Alhamdulillah ya, syukurlah sehat. Kemarin Ida ada ngomong sama Ibu ya kan, katanya ada mau dibicarakan dengan Ibu ya. Kira-kira apa sih Ida yang mau diomongin sama Ibu? Apa yang perlu kita bicarakan? Iya Bu, yang mau saya bicarakan itu tentang masalah saya dengan teman saya di sekolah Bu. Di Hmm, mana teman saya itu suka mencari-cari kesalahan saya seperti itu Bu. Jadi, jadi, Hah, uh-uh. saya berharap, dengan adanya pertemuan ini bisa membuka diri saya agar menjadi lebih baik dan hubungan saya dengan teman saya menjadi lebih baik juga, Bu. Jadi intinya Nuraida punya teman yang sering mengadukan Nuraida kepada atasan tentang Hmm, keterlambatan Ida ke sekolah. Terus Ida berharap dengan adanya percakapan kita ini akan memperbaiki diri Ida dan hubungan Ida kepada teman seperjuangan Ida di sekolah, ya kan? iya, Bu, saya berharap sih seperti itu, Bu. Oke. Jadi menurut Ida, apakah hanya Ida sebagai sasaran dari rekan sejawat Ida yang selalu diutarakan kepada Bapak Kepala Sekolah? Mmm, Bukan, Bu, bukan cuman saya, cuman teman Hmm. saya ini terbiasa melakukan seperti itu dengan teman-teman yang lainnya. Tapi, eee, Hmm. secara tidak langsung dia mengatakan kepada kepala sekolah kami, Bu, seperti Hmm. itu. Dia, mengatakan kesalahan kita itu di depan ataupun di depan orang lain ataupun tepat di depan kepala sekolah, seperti itu, Bu. Intinya apa yang menjadi kesalahan Bapak Ibu guru di lingkungan tempat Ida bertugas sekarang itu selalu disampaikan kepada kepala sekolah secara langsung tanpa harus dikonfirmasi dulu ya kan Bu Ida? Iya, Nah, Bu. kira-kira dari percakapan kita hari ini tujuan atau goals yang ingin secara khusus ingin Ibu Ida capai pada perbincangan kita hari ini apa? Eee, yang ingin saya capai yaitu Bu, saya bisa menjalin hubungan yang baik dengan beliau tersebut dan saya bisa bekerja dengan nyaman dan menjadi tetap semangat dalam bekerja, Bu. Iya, berarti Bu Nuraida ingin lingkungan tempat kerja yang nyaman supaya bisa menjalankan aktivitas di sekolah dengan maksimal juga ya kan Bu. Jadi kira-kira Bu Ida, menurut pengamatan Bu Ida, menurut penilaian Bu Ida, rekan kerja yang menunjang lingkungan kerja yang nyaman itu seperti apa idealnya? Jadi rekan kerja itu harusnya bagaimana sikapnya itu supaya lingkungan tempat kita bertugas itu lebih nyaman gitu Bu. Oh, lingkungan teman kerja yang nyaman ataupun yang Hmm, ideal ya, Bu, ideal. ya, yaitu lingkungan kerja ataupun teman-teman yang nyaman, yang saling mendukung satu sama lain, tidak adanya, saling memburukkan, tidak adanya, saling menjatuhkan, ataupun sama-sama bekerja sama dalam menjalankan tugasnya, tidak ada yang tebar-tebar pesona ibaratnya seperti itu kan, Bu, ataupun, kita ya secara kolaborasi, berhubungan dengan baik kerjaannya dikerjakannya dan kerjaan saya dikerjakan, Bu, seperti itu, Bu. Oke, jadi idealnya teman seperjuangan itu harus saling support, mendukung ya kan Bu, harus saling berkolaborasi dan fokus dulu terhadap pekerjaan utamanya itu, baru fokus kepada pekerjaan orang lain. Begitu ya Bu, harus saling mendukung. Iya, Bu. Jadi kan Bu, Iya, jika Bu. kita buatlah level dari 1 sampai 10 tentang sikap seorang rekan kerja di tempat bertugas atau tempat mengajar, kira-kira eh, di skala berapakah sifat rekan kerja Ibu ini? Kalau misalkan gini, kita mau rekan kerja kita yang saling mendukung, saling berkolaborasi
dan saling menguatkan. Itu rekan kerja yang tadi Ibu sampaikan itu, yang tadi Ibu keluhkan itu, dia berada di posisi ideal yang berapa ini, Bu? Skala ya Bu ya. Eh, Iya, skala berapa? kalau itu sih tidak semua ya Bu ya, kan. Mm-mm. Mungkin hanya satu teman saya ini, atau kalau yang teman yang lain mungkin ada di skala 7. Kalau teman saya ini mungkin ada di skala 6 atau 5 Bu. Seperti Oh itu Bu. iya. Karena Jadi sifatnya yang ya. kurang baik itu Bu. Jadi teman Ibu ini kalau dilihat dari skala itu dia berada di posisi 5 atau 6. Memangnya sih menurut Ibu paling tidak rekan kerja Ibu ini dia berada di skala berapa, Bu? Untuk menunjang lingkungan belajar yang nyaman dan menguatkan itu, Bu, yang saling mendukung dan kolaborasi ini. Iya, menurut saya ya Bu, lingkungan belajar yang nyaman itu, ataupun dia posisi skala yang bisa membuat kita nyaman itu, mungkin di posisi 7 atau 8 saja sudah cukup Bu, mungkin sudah akan tercapai, eee, kriteria tempat kerja yang nyaman itu Bu. Oke, idealnya ada di posisi skala 7 atau 8 ya, Bu, untuk Iya mencapai Bu. lingkungan kerja yang ideal. Nah, Bu, menurut Ibu ya kan, Mhm. jadi permasalahan Ibu dengan Ibu barusan, katakanlah Ibu barusan adalah eh, masalah sering mengadu-ngadukan Ibu. Kira-kira Ibu, menurut Ibu, apakah hal ini selalu terjadi berulang-ulang kali di sekolah begitu? Iya, hal ini selalu berulang-ulang terjadi, bukan cuman pada saya, tapi pada teman saya yang lain Bu. Memang mungkin sudah terbiasa ya Bu ya. Jadi dia sering Hmm. mencari-cari kesalahan kita, tapi di depan orang lain, atau tepatnya di depan kepala sekolah, seperti itu Bu. Oke, jadi ini adalah sebuah masalah, ya kan Bu? Mhm. Saya merasa apa juga dengan Ibu, saya merasa prihatin juga dengan apa yang Ibu rasakan ketika kita tidak berada di lingkungan kerja yang nyaman. Pasti kita bawaannya itu tidak bersemangat, ya kan Bu? Cuman bagus sekali sih Ibu Ida. Ibu Ida ingin memperbaiki ke depannya itu bagaimana supaya hubungannya lebih positif, ya kan Bu? Nah, kira-kira dari Ibu Ida, apa rencana Ibu supaya eh, ada komunikasi yang positif dengan rekan kerja Ibu? Apa rencana Ibu ke Oh, depannya? rencana saya mungkin ya Bu ya, saya akan Hmm. meminta salah satu orang yang lebih dituakan di sekolah itu untuk mengajak kami duduk bersama, membicarakan apapun yang kami hadapi, apapun yang saya rasakan, saya akan utarakan kepada beliau tersebut. Dan saya juga mencoba, mungkin ini tidak luput dari kesalahan saya juga ya kan Bu, saya akan mencoba juga dulu merefleksi diri saya. Mungkin kesalahannya itu ada pada diri saya, dan mungkin kalau mungkin saya terlambat itu mungkin karena mungkin tidak ada mengkabari ya Bu ya, di sekolah, mungkin makanya seperti itu Ibu. Makanya jadinya dia langsung mengatakan di depan yang lain mungkin ya, karena tidak ada kabar dari saya Bu. Oke, yang pertama Bu Nuraida ingin berusaha untuk memperbaiki diri ke depannya dengan lebih mendisiplinkan lagi, ya kan Bu, supaya tidak ada celah lagi ini, ya kan Bu. Katakanlah ini sebuah apa namanya itu masalah kedisiplinan, katakanlah, ya kan. Tapi dengan kita memperbaiki diri lebih disiplin lagi kan pasti tidak akan ada kesalahan yang terlihat, ya kan Bu. Nah, yang pertama itu mendisiplinkan diri, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua itu adalah memberikan komunikasi yang baik. Iya, saya setuju dengan Ibu ketika Ibu merasa, apalagi kita kan Bu, terkadang kita harus memberikan kabar kepada guru-guru kita di sekolah manakala kita ada sesuatu hal yang urgent bahkan, ya kan Bu, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara rekan kerja, ya kan Bu. Dan yang ketiga yang saya tangkap tadi, Ibu ingin didudukkan bersama dengan rekan kerja Ibu oleh seorang yang lebih senior, yang lebih apa namanya itu, yang lebih berwibawa, yang lebih berpengalaman di sekolah. Kira-kira Ibu sudah tahu orangnya kira-kira yang akan diajak bekerja sama? Sudah Bu, saya sudah tahu Hmm. kriterianya. Memang teman saya itu dia tidak akan Hmm. membela yang sana dan tidak akan membela saya, dia berada di netral.
Dia posisinya Oke. netral, tidak akan ada membela yang pihak beliau dan pihak saya, Bu. Intinya Bapak itu ingin menjadi fasilitator di antara orang Ibu ya, dia Iya, memfasilitasi berarti lebih bijaksana ya kan Bu. Nah, iya. jadi Ibu, selain Ibu punya katakanlah Bapak tadi atau orang tadi yang bisa menjadi fasilitator untuk mengatasi kedua masalah orang Ibu, masalah Ibu, kira-kira apa lagi sih kekuatan yang dapat Ibu tonjolkan supaya rencana Ibu ini dapat berhasil? Apa kekuatan Ibu? Kekuatan yang saya tonjolkan mungkin, Bu, saya akan berusaha datang lebih cepat ya, Bu, ya. Mm-mm, Mungkin saya akan lebih menunjukkan kekuatan-kekuatan saya, mm-mm, seperti mm-mm. hal-hal positif dan mungkin kekuatan juga yang saya ingin tonjolkan itu ya dengan cara mengkabari mungkin ya, Bu. Mengkabari teman-teman, dari WA ataupun mencoba, untuk bersikap positif mengajak berbicara dengan beliau, Bu. Bu Ida, selama ini bagaimana hubungan Ibu dengan rekan kerja Ibu? Hubungannya baik, Bu, cuman terkadang kita Hmm? kesal, ya karena seperti itu, Bu, dia mencari-cari kesalahan kita dan mengungkap-ungkapkan kesalahan kita itu di depan-depan orang ramai, di depan kepala sekolah, seperti itu, Bu. Seberapa intens komunikasi Ibu dengan rekan tersebut? Eee, Jarang sih, Bu, mungkin kita bertemu itu setelah istirahat atau itu pun kadang tidak jumpa. Menurut Ibu, Hmm. apakah kemungkinan rencana Ibu bisa berhasil dengan rencana Ibu tadi? Kira-kira menurut Ibu seberapa seberapa apa dia? Seberapa berhasil dia kemungkinannya? Kemungkinan berhasilnya 50-50 ya, Bu, ya. Karena kan kita Oh, nggak tahu juga, tapi saya rasa sih lebih lah dari 50-50, 60% mungkin ya, Bu, ya, akan berhasil, eee, kita kan belum tahu kan, Bu, karena kita tidak mencoba. Mungkin akan kalau kita sudah coba, mungkin lebih dari situ, Bu. iya, apalagi dari tadi apa ya namanya, apalagi Ibu mau memperbaiki diri ya kan, semuanya kan berawal dari diri kita ya kan Bu. Apalagi kalau tadi kita Ibu Ida sedikit refleksikan, mungkin ada kalanya dari sisi Ida yang harus diperbaiki tadi seperti yang Ida ceritakan tadi ya kan, dimulai dari diri sendiri lebih lebih aktif lagi, kemudian lebih komunikasinya lebih diintenskan lagi, ditingkatkan lagi ya kan Bu. Nah, pertanyaan saya Bu, jika misalkan rencana itu tidak berhasil, Mmm, rencananya tidak berhasil atau ada gangguan, kita kan tidak tiba-tiba kita misalkanlah Bapak tadi yang kita harapkan menjadi penengah atau fasilitator itu misalkan tidak bisa. Ibu ada ide lain? ada, Bu. Mungkin saya Apa itu? mencari orang lain, teman yang lain yang sama, dengan sikap Bapak itu yang netral ataupun mungkin saya, tidak, tidak mencari lagi orang lain atau harus saya langsung aja, Bu, bertemu dengan ibu tersebut secara Oh iya, face to face. iya, saya sependapat dengan Ibu ya kan. Bagaimana jika kita sebagai rekan kerja itu kita memulai ya kan. Jadi kalau kita merasa tidak apa namanya itu ada ketidaknyamanan, memang alangkah baiknya ya Bu, saya setuju. Saya sangat mengapresiasi rencana Ibu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin kita bisa membicarakan apa namanya itu perbincangan yang hangat ya kan Bu, ya Iya. kan. Kita Iya, dapat Bu. menjalin komunikasi yang apa namanya itu yang lebih hangat lagi ya kan Bu? Iya, saya setuju dengan Ibu. Nah Bu, Mmm, tadi Ibu sudah bisa mengatasinya itu dengan kalau Bapak itu tidak ada atau orang yang menjadi fasilitator itu tidak ada plan D-nya berarti mencari orang lain. Kemudian kalau dirasa kurang cukup, ada lagi kekuatan yang ketiga yaitu plan C-nya itu adalah Ibu Ida sendiri yang membangun komunikasi dan mengajak diskusi guru yang bersangkutan. Kira-kira menurut Ibu apa yang ingin Ibu bicarakan nanti dengan guru tersebut?
Yang ingin saya bicarakan yaitu mengapa sikap Ibu itu seperti itu, dan saya juga ingin menanyakan sebenarnya kekurangan saya di mana, Bu, agar saya bisa merefleksi diri saya. Seperti itu, Oke. Bu. Heeh. Jadi kira-kira Bu, apa yang mungkin dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Katakanlah dalam waktu 2 minggu ini. Apa yang Dalam dapat Ibu waktu lakukan? 2 minggu ini mungkin mencoba untuk, mencoba untuk meminta bapak yang tadi dulu, Bu. Mhm, Nah, mhm. didudukkan bertiga dulu, nah baru nanti setelah itu tidak bisa, mungkin saya akan mencoba untuk bertemu langsung, Bu. Oke. Jika Mmm. ini adalah tanggal 27 bulan 11 dalam kurun 2 minggu ini, kira-kira Ibu sudah bisa memilih kira-kira kapan pastinya sih hal ini akan dilakukan? Iya, ini mungkin saya akan melakukannya tanggal 5 mungkin, Bu, bulan 12. Oke. Oke, bagus sekali ya, Bu. Nah, Ibu, akhirnya kita sudah ada di perjumpaan kita hari ini ya. Wah, seru sekali ya, Bu. Ibu, saya sangat mengapresiasi rencana Ibu. Nah, Bu, kira-kira apa yang yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita selama 15 menit ini? Yang saya dapatkan, saya jadi terbuka pikirannya, Bu, apa yang akan saya lakukan, terhadap teman saya ini. Tadinya saya sih berpikir ya, saya udah males, Bu, ke sekolah gara-gara sikap dia, tapi gara-gara pertemuan kita ini, saya menjadi lebih terbuka, saya lebih paham, oh ternyata saya harus begini, seperti itu, Bu. Saya harus melakukan solusi-solusi yang saya ucapkan tadi, Bu. Oke, Ibu, saya berharap nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa jumpa lagi dan saya ingin tahu seberapa berhasilkah rencana Ibu ya. Mudah-mudahan niat baik Ibu untuk memperbaiki hubungan yang positif dengan rekan kerja Ibu dapat terlaksana dengan baik. Baik, Ibu, Iya. terima kasih atas perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya Ya, senang sekali oke. bisa berjumpa dengan Bu Yuni di acara Oke, ini. oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Wale warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wale siang, Bu Ida. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Yuni. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Ida. Iya, apa kabar nih Bu Yuni? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, hari ini kita ada yang mau dibicarakan ya Bu Yuni ya? Iya Bu, saya mau cerita dengan Ibu, saya punya masalah. Oh iya, kira-kira setelah kita berdiskusi ini ya Bu ya, apa sih yang Ibu harapkan dari kita berdiskusi atau bercerita nanti, Bu Yuni? Intinya harapan saya setelah saya mengutarakan masalah saya kepada Ibu, ada solusi yang bisa saya dapatkan untuk mengatasi permasalahan saya, gitu Bu. Oh, Bu Yuni ingin mengharapkan ada solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira nih Bu Iya Bu. Yuni, bolehkah saya tahu nih masalah Bu Yuni ini masalahnya apa? Bisa diceritakan? Ya tentu saja Bu, itu makanya saya mau cerita dengan Ibu. Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa apa ya, saya merasa nggak nyaman, saya merasa kurang bersemangat di sekolah saya Bu. Intinya ada semangat yang sudah pudar gitu Bu di sekolah. Iya, intinya Bu Yuni kurang bersemangat Mm-mm. gak ada yang pudar ya Bu ya dari semangatnya. Ini saya ingin tahu nih Iya. Bu, apa penyebabnya ya Bu ya? Pasti kan ada sebab, tidak mungkin ada asap Mm. kalau tidak ada api. Tidak Mm-mm. mungkin Bu Yuni tidak bersemangat kalau bukan karena ada sebabnya. Apa nih Bu sebabnya nih sekarang nih? Jadi gini kan Bu, Hmm. saya di sekolah itu saya sudah berusaha disiplin ya kan Bu, menaati aturan. Toh kita kan sudah diberikan peraturan oleh kepala sekolah. Kan kita harus patuhi karena kita akan adalah guru. Guru itu kan teladan. Cuma Bu yang saya sering dapati ini selama 1 semester ini banyak sekali guru-guru yang tidak menjalankan kewajibannya Bu. Jadi sekolah kami itu menjadi tidak aktif, Bu. Banyak anak-anak yang berkeluyuran. Jadi, misalnya gini, Bu. Saya kan mau mengajarkan, Bu. Saya Hmm. udah semangat. Tapi anak-anak ini banyak yang berkeliaran. Ada yang mengintip, ada yang mengganggu. Ketika saya tanya, "Nak,
Memangnya pelajarannya apa kok keluar? Guru ini nggak datang, Bu. Dan itu terus-terusan terjadi, Bu. Dan pelakunya yang guru yang itu-itu saja. Kalau misalkan gurunya itu ada kadang sakit, itu wajar kan, Bu? Karena kita kan ada beberapa keadaan yang mengharuskan kita tidak ke sekolah kan, Bu? Itu wajar. Itu harus kita apa namanya itu kita harus toleransi lah. Tapi kalau pelakunya itu saja dan alasannya itu tidak jelas, toh kan rugi ya kan, Bu? Gak hanya anak-anak yang rugi, saya juga rugi. Kenapa? Jadi saya tidak bisa konsentrasi mengajar. Kadang gara-gara guru ini nggak hadir, Bu. Jadi kelas saya itu jadi rusuh. Jadi anak-anak yang tadi di luar itu mengganggu anak-anak saya yang dalam nggak konsentrasi itu loh, Bu. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah rekan-rekan sejawat Ibu yang kurang disiplin, tapi hanya sebagian ya, Bu, ya. Sehingga menyebabkan murid mereka itu berkeliaran dan terkadang mengintip ataupun melihat-lihat di ruangan Ibu, sehingga Iya. membiarkan konsentrasi yang ada pada murid Ibu ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, ya, dari skala, kita melihat skala dulu. Dari sikap mereka kira-kira, Ibu bilang bermasalah tadi, kira-kira berada di skala berapa ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kalau kedisiplinan itu kita buat dalam skala prioritas ya kan, Bu. Mhm, Harusnya itu seorang guru itu di minimal di maksimal 8, 9, 10 nah ya kan, Bu. mhm. Tapi ini, Bu, mereka berada di skala 5 atau 6. Kan dari sisi kelemahannya, nih. Jadi kalau dari segi kekuatannya, ada nggak, kekuatan yang dimiliki untuk mencapai yang ideal yang Ibu bilang tadi, skala 8. Nah, ada nggak kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ideal skala 8 tadi, Bu? Iya, Bu. Kalau dibicarakan tentang kekuatan di sekolah itu ya, Bu, pasti ada karena tidak semua guru melakukan hal yang demikian. Ada juga guru-guru yang memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi. Itu adalah sebuah kekuatan. Kemudian kami juga memiliki wakil kepala sekolah yang saya kira itu disiplin. Dan kekuatan kita sebagai guru adalah sebagai pemberi teladan. Mungkin dengan kita memberikan teladan atau kita memberikan apa namanya itu sebuah mengingatkan guru-guru tersebut secara halus melalui grup WA, mungkin itu akan menjadi kekuatan supaya guru tersebut mudah-mudahan ada perubahan gitu. Oh, itu dari segi kekuatan ya kan, Bu? Dari kekuatan itu, Mm-mm. kira-kira nih, Bu, bisa nggak kita susun rencana untuk mencapai tujuan tersebut ya, Bu? Rencana apa yang mau kita buat untuk mencapai tujuan itu dari kekuatan yang tadi Ibu bilang itu, Bu? Ya Bapak yang punya Bapak. Kalau saya punya rencana, Bu, ada baiknya Bapak Kepala Sekolah itu membuat sebuah rapat Dewan Guru untuk membahas sejauh mana sih kedisiplinan di sekolah itu sudah ditegakkan. Maunya rencana saya itu dibahaslah itu absensi guru, siapa saja guru yang selama 1 semester ini mengalami apa namanya itu penurunan kedisiplinan supaya itu disupervisi dulu, di apa dulu, diawasi dulu, kemudian direfleksikan, dipanggil sama kepala sekolah, walaupun itu mungkin face to face antara kepsek dengan guru tersebut, itu apa sih kendala yang dihadapi oleh guru-guru sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kemudian kita buat juga rapat ke depannya itu apa saja hal yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan kinerja kita Dewan Guru di sekolah supaya anak-anak itu lebih aktif dan tidak ada anak-anak yang berkeliaran pada saat jam pelajaran. Itu rencananya Iya. yang saya susun gitu, Bu. Iya, rencana Ibu Yuni yaitu ingin adanya rapat ya, Bu, ya, di sekolah ya, Iya, Bu. biar ada terjadi refleksi, yang dilakukan oleh kepala sekolah, biar ada penilaian ataupun refleksi Bukan. mengenai sikap guru-gurunya tersebut ya, Bu, ya. Yang mau saya tanyakan kembali nih, Bu, ya, kira-kira dari rencana itu, siapakah yang bisa Ibu libatkan untuk bisa terjadinya tadi kan Ibu inginnya rapat kan? Kira-kira nih siapa orang ataupun teman yang bisa Ibu, eee, jadikan untuk bisa
menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah? Ataukah Ibu langsung atau ada yang orang lain? Seperti itu, Bu? Halo Bu Yuni, mic masih unmute. Baik Ibu, jadi tadi ya kan Bu, maaf maaf ya Bu. Jadi Bu Yuni, masih itu mic-nya masih Bu. dimatikan. Ya, jadi di sekolah saya itu Hah? saya punya wakil kepala sekolah yang disiplin, Bu. Saya kira saya bisa mengutarakan maksud dan tujuan saya kepada wakil kepala sekolah karena Bapak wakil kepala sekolah itu adalah perpanjangan tangan dari Dewan Guru untuk menyampaikan aspirasinya kepada kepala sekolah supaya diadakan rapat bersama. Selain itu di sekolah kami juga ada guru senior yang terkenal itu tegak kedisiplinannya. Dan saya harap dua orang ini, wakil kepala dan guru senior ini yang akan membantu saya untuk untuk berbicara kepada kepala sekolah untuk diadakan rapat demi perbaikan pembelajaran di sekolah, Bu. Oh, Bu Yuni ingin melibatkan wakil kepala sekolah ya Bu ya, karena Bapak Iya, Bu. tersebut memiliki sikap disiplin yang lebih baik ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira nih Bu, kalau Ibu melibatkan Ibu kepala sekolah, Bapak wakil kepala sekolah tadi, kira-kira tercapainya itu di skala berapa ya Bu ya? Tentu saja, Bu. Hah? Oke Bu, kalau yang dilibatkan itu adalah wakil kepala sekolah, saya yakin itu guru-guru ini dengan adanya perubahan dirinya juga ya Bu, karena kita kan nggak bisa mengubah mereka, ya kan Bu? Mereka sendiri yang dapat merubah mereka. Itu berada di skala 8 Bu. Oh, skala Sudah 8. pasti lebih. Iya Bu. Seandainya nih Bu Yuni, rencana Ya Bu. tersebut tidak berjalan dengan baik, apakah ada rencana yang lainnya yang mau Ibu Yuni lakukan? Mungkin Bu, saya bisa langsung bicara kepada gurunya langsung Bu. Kenapa guru tersebut itu bisa melakukan pelanggaran yang sama, maksudnya pelanggaran kedisiplinan yang sama, mungkin saya bisa cari tahu dengan bicara yang hangat ya kan Bu, tidak menjudge guru tersebut tapi mengambil diskusi positif aja untuk mencari solusinya gitu Bu. Bu Yuni, tapi saya yakin Bu dengan adanya kerjasama dengan wakil kepala sekolah dan guru senior untuk diadakan rapat, sekali aja dibuat rapat untuk menilai kinerja guru dalam satu semester itu pasti ada perubahan Bu. Iya. Tadi Ibu bilang kalau tadi tidak ada ataupun plan A tadi tidak berjalan atau ada hambatan, Ibu ingin berbicara langsung dengan teman Ibu itu ya, mengajak atau bersikap persuasif ya Bu ya, bersifat yang positif ya Bu ya. Oh iya. Lanjut Ibu, yang mau ingin saya tanyakan nih, tadi kan Ibu bilang ada rencana untuk mengajak wakil kepala sekolah nih membuat rapat. Kira-kira nih Bu, kapan nih bisa Bu Yuni melakukan hal tersebut? Oh iya, rencananya ini Bu dikerjakan itu pada saat sebelum pembagian rapot, di mana nanti ketika guru sedang rapat penilaian semester itu sudah diselipkan itu rencana itu. Dilakukan bersamaan Bu. Jadi dia tidak secara khusus ya kan Bu, cuman itu ada diselipkan supaya gurunya itu merasa tidak tersinggung Bu, karena sekalian gitu kan Bu. Iya, Bu Yuni ingin diadakannya rapat itu pada bulan Desember ya Bu ya, atau pada awal pembelajaran tahun depan ya, agar pas rapat itu tidak hanya membahas mengenai teman Ibu yang bermasalah, tetapi membahas yang lain-lain yang menyangkut dengan sekolah, yang membuat kita jadi lebih maju. Seperti itu Bu Yuni? Iya Bu. Seperti itu, iya. Kira-kira nih Bu Yuni, kalau saya sangat senang dengan Bu Yuni karena Bu Yuni sudah mau mengajak wakil kepala sekolah untuk mengajak rapat.
yang mau saya tanyakan nih, bagaimana cara Ibu Yuni untuk mengajak Bapak tersebut? Apakah langsung berbicara dengan Bapak tersebut atau mengajak teman yang lain berbicara dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah? Sepertinya saya harus mengajak wakil kepala sekolah dan ibu senior aja. Kami bertiga aja supaya nanti tidak terlalu luas pembicaraannya karena saya merasa komunikasi di antara kami bertiga itu memang kami yang paling menentang ya masalah kurangnya kedisiplinan guru gitu Bu. Saya merasa udah sama frekuensi gitulah ya Bu. Jadi merasa dengan kerjasama yang baik ini mudah-mudahan ada perbaikan kedisiplinan gitu Bu. Oh iya, berarti Bu Yuni mengajak sama wakil kepala sekolah aja ya Bu ya. Saya ingin tanya nih Bu, apa komitmen Ibu dalam rencana aksi tersebut? Komitmennya, rencana yang tadi kan Komitmennya Bu. iya, Mm-mm. komitmennya. Komitmennya itu Bu, pokoknya sebelum semester 2 harus ada review kinerja guru di semester 1. Itu komitmen saya itu. Oh, Saya komitmennya berkomitmen harus ada rapat evaluasi kinerja guru di sekolah saya. Itu komitmennya, Bu. iya, itu Dan komitmennya Bu. yang pertama itu saya harus melakukan refleksi dulu ya, Bu. Gak mungkin saya secara terang-terangan saya tidak suka guru yang tidak disiplin, pada saya sendiri tidak disiplin ya kan, Bu. Mulai dari diri sendiri, refleksi diri sendiri, tingkatkan kedisiplinan diri sendiri, kemudian menggerakkan kawan-kawan lain untuk meningkatkan kedisiplinannya juga gitu, Bu. Secara kolaboratif, karena kolaboratif ini yang diperlukan ya kan Bu, nggak bisa main sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan bersama ya kan Bu. Iya, jadi Bu Yuni ingin berkomitmen ya kan untuk adanya refleksi di awal pembelajaran dan Bu Yuni ingin memulai dari diri Bu Yuni sendiri. Komitmen itu ya kan Bu. Bisa kira-kira komitmen itu Ibu pertanggungjawabkan ataupun bagaimana tindak lanjutnya terhadap komitmen yang Ibu buat tersebut? Komitmen itu harus dipertanggungjawabkan, Bu. Itu adalah rasa tanggung jawab kita si pembuat komitmen ya kan, Bu. Karena lagi-lagi jika kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita harus punya integritas ya kan, Bu. Integritas, tanggung jawab yang harus kita tunjukkan kepada rekan-rekan kerja kita, ya kan, Bu. Itu untuk mencapai komitmen. Iya, saya pegang komitmennya ya Bu Yuni ya. Saya berharap permasalahan Bu Yuni bisa terselesaikan dan saya ingin nih di pertemuan selanjutnya kita membicarakan mengenai hasil dari rapat yang Ibu Yuni sampaikan tadi. Seperti apa? Mungkin kita bisa lagi Bu untuk mengadakan pertemuan seperti ini lagi? Iya, tentu saja Bu. Iya. Terima kasih Bu Yuni. Iya, sama-sama ya Bu. Terima kasih atas perbincangannya, sudah mau mendengarkan saya, keluh kesah saya, dan membantu saya memunculkan ide saya untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Makasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu.